Re, yang menarik adalah kan gini, gue percaya dan mungkin lo juga percaya dari literatur-literatur dalam Hmm. setiap ini kita ke kondisi kontemporer ya. Dalam setiap krisis itu selalu lahir penerobos-penerobos baru, Ya. inovator-inovator Hmm. baru. Nggak juga apa namanya, terutama tidak terlepas juga dari situasi politik. Jadi gini, banyak inovator atau penerobos yang selalu lahir dari sebuah krisis gitu ya. Kalau lu ngeliat ini krisis pandemi ini kan nggak cuma krisis kesehatan, bos. Hmm. Ada krisis ekonomi di sini, mungkin ada krisis politik, ada krisis trust juga, geopolitik global. Kalau lu dengar wawancara macam-macam, kemarin Miftah juga bilang ini ada krisis yang di luar nalar kita gitu. Dari yang lu baca di Indonesia, eh, lu mencium nggak ada penerobos-penerobos, inovator-inovator baru yang lahir dari krisis belakangan di sini? Ya, ini menarik deh pertanyaan lo nih. Ini tadi malam gue bahas ini juga sama Miftah nih. Nah, gue Ya, bisa baca. ya, jadi Miftah itu membahas seorang namanya Mohammed Mosef Shoal, kalau nggak salah. Nah, dia ini seorang investor, ya, keturunan Arab, ya. Dia Middle East, di Amerika, bos. Nah, ini menarik. Partai Republik itu fundingnya adalah perusahaan senjata, mostly. Partai Demokrat itu fundingnya farmasis, bos, perusahaan obat, gitu. Makanya Republik suka perang gitu kan? Ya, Republik suka perang. Nah, Demokrat ini campaign anti rokok segala macam tuh Demokrat tuh. Ya, dan jangan lupa ada Obama Healthcare. Iya, Obama Healthcare gitu. Nah, Itu Demokrat, ya. Nah, ini berubah situasinya karena Trump berkuasa, gitu ya. Dia presiden. Dia panggil orang Arab ini, farmasis Arab, yang mana itu adalah basisnya Demokrat yang begitu-begitu. Dan gue yakin nih orang ini udah nanam di Biden juga nih, jangan-jangan gitu kan. Jangan-jangan nih gitu. Nah, ini jadi perbincangan di Amerika saat ini. Ketika ada Muslim Arab yang dipanggil sama presiden yang punya image sangat anti-imigran. Rasis, apapun Rasis, lah. White supremacy ya. Iya, dan orang ini, Mosef School ini bukan orang yang lahir di Amerika, bos. Imigran juga. Sampai kuliah S3-nya masih di Brussels, kalau nggak salah. Nah, jadi dia situasi itu jadi shifting gitu dalam era COVID ini, yang tadinya perusahaan-perusahaan obat nih nempel di Demokrat gitu ya, sekarang Republik berkuasa, mereka masuk juga ke situ dan Trump ambil juga opportunity itu gitu. Iya, karena dia tahu ini mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan jadi sentral ya, terkait dengan vaksin, terkait dengan obat. Iya. Nah, termasuk ya juga kayak Bill Gates gitu misalnya. Iya betul. Nah, ini era hari ini sih gue ngelihatnya orang-orang ya dalam kasus Amerika gitu ya. Kalau di Indonesia bro? Ini tuh ada orang kaya baru gitu misalnya dari itu 500 miliar dolar investmentnya. Ini kalau lu mau beli tuh sekarang tuh ya saham tuh sekarang di BEJ, belilah Johnson & Johnson sama satu lagi itu apa namanya tuh perusahaan obat juga tuh. Ada dua tuh perusahaan Amerika dua. Nah mereka yang akan produksi tuh vaksin tuh. Di sahamnya akan sangat menjanjikan tuh bos. Cek aja lah tuh. Nah, jadi dalam kasus Indonesia sendiri juga, akhirnya bos, ini gue ngelihat ini karpet merah buat orang-orang yang sudah live di dalam digital ekosistem sebenarnya hari ini. Jadi menurut gua pendobrak-pendobraknya itu ya orang-orang yang ya karena kita gini loh,
kita nggak punya, kalau Amerika tuh dia punya semua, gitu misalnya ya. Tapi kita tuh nggak punya Ahmad Zakinya farmasi, kita nggak punya, bos. Iya. Nadiem Makarimnya farmasi, kita nggak punya. Kalau mereka punya gitu kan. Iya, karena farmasi utama dipegang BUMN misalnya kan. Iya, BUMN gitu. Nah kan, ya gampangnya begitu. Karena kita punya opsi yang sangat terbatas juga sebelum krisis gitu. Nah, menurut secara politik gimana? Secara politik, gini bos. Ini kan kontestasi juga nih, kontestasi antara pusat dan daerah, kontestasi antara partai, kontestasi antara kepala daerah. Yang paling pasti yang paling pasti nih ya, akan banyak pejabat-pejabat incumbent saat ini yang hancur image-nya. Karena orang kayak Ridwan Kamil, Anies itu kan bikin benchmark, bos. Kok gubernur gua nggak kayak Anies, nggak kayak Ridwan Kamil nih, nggak kayak Ganjar gitu misalnya. Ya kan? Jadi di daerah-daerah kayak di Sumatera, di luar Jawa, itu terjadi hari ini. Distrust terhadap incumbent. Nah, sekarang sekarang orang udah mulai ada kegelisahan dengan hal-hal yang udah berlangsung lama. Nah, gue melihat itu misalnya kayak gini aja lah, gampangnya ya. Kayak distribusi bansos saja yang kita udah kerjain terus-menerus, ada PKH segala macam. Sampai hari ini tetap aja nggak beres, bos, di daerah-daerah. Dan itu jadi liability untuk incumbent. Iya. Bukan sebaliknya. Iya. Bukan orang sebenarnya kayak Bupati Klaten dulu, lihat nggak, bansos dari pemerintah bisa ditempelin muka dia, atau mungkin dia bisa mainkan politik anggaran untuk ya quote unquote ya political kickback secara legal untuk warganya dengan bansos, dengan insentif, nggak bisa kayak gitu sekarang, bos. Bukannya incumbent yang punya kekuatan itu, bos. Berat, bos, sekarang, bos. Sekarang itu incumbent tuh punya kekuatan, tapi orang-orang ini nggak kerja juga semuanya. Maksud gua, warganya itu terpuruk banget nih situasinya hari ini. Kalau gue menganalogikan gini, kalau krisis ekonomi 98 itu, Budi biasanya nongkrongnya di Starbucks gitu, jadi kopi gendong gitu. Kopi bean. Ya, kopi bean gitu kan. Jadi ke kopi gendong gitu misalnya, tetap konsumsi gitu. Kalau hari ini tuh enggak, bos. Dari Starbucks itu hilang gitu loh. Nah, Starbucks jadi air putih ya. Iya, air putih gitu. Jadi menurut gue akhirnya kita lihat bahwa pemerintah daerah yang tidak siap itu akan ketahuan dengan sendirinya, bos. Kang Emil tuh enak sebenarnya, harus diakui berarti. Jangan-jangan memang 10 tahun Jabar sebelum Kang Emil ada hal-hal fundamental yang sudah dibereskan gitu. Kita nggak tahu nih, karena gue tahu nih dana desa itu salah satu paling baik di Jabar. Rumah sakit juga udah mulai infrastruktur kesehatan. Mungkin ya. Hah? Data mungkin diberesin mungkin. Iya, data juga. Nggak mungkin lah 2 tahun 3 tahun Kang Emil langsung bener kayak gitu, nggak mungkin, bos. Iya kan? Nah, ya cuma resepsinya aja di Kang Emil. Ya, iya. Dan iya kan, siramannya ada di. Nah, ini kebetulan daerah-daerah yang apes itu kan yang nggak dapat barang bagus gitu loh, kepala daerahnya. Dan itu lebih banyak. Dan gue melihat gue melihat beberapa daerah di kampung gue misalnya Sumatera Barat tuh, ada kepala daerah yang punya image bagus banget selama ini, bos. Bagus banget image-nya. Dia bisa menarik emosional orang gitu. Emotional attention orang bisa dia tarik. Tapi gara-gara COVID, orang langsung antipati sama dia. Karena sistemnya itu berantakan semuanya. Ya, dia PNS-nya nggak kerja dengan baik, misalnya hilang, nggak bisa dicari, bansos berantakan distribusinya, terus pelayanan rumah sakit buruk gitu, APD nggak tersedia, keluar semua masalahnya, bos.
Jadi make up yang selama ini dipakai, ini dia kayak semacam luntur gitu ya. Iya, luntur. Dibuka dan akhirnya kelihatan wajah asli. Muka aslinya gitu. Nah, menurut gua subjek revolusioner di dalam hasil dari COVID ini adalah pemerintahan itu sendiri, konsep government kita. Gua itu paling males tadinya bikin acara Zoom gini sama politisi, bos. Kenapa? Karena capek ngajarin tutorialnya. Katrok banget dong. Iya, download ini. Ya? Iya, ini download ini Pak, ini segala macam gitu ya. Males gua. Nah, tapi sekarang setelah berapa lama kita work from home, semua orang bisa Zoom, bos. Seneng gua malah. Gitu loh. Nah, jadi ini secara institusional kita itu mengalami perubahan yang makin radikal, dan gue melihat bahwa ke depannya orang akan melihat politik dan kepemimpinan itu lebih dari hal yang gimmickal. Nah, lu orang butuh gimmick gitu, tapi lu perlu gimmick yang cara menyampaikan gimmick lu udah berbeda dengan yang sebelumnya, gak bisa sama lagi. Oke, originalitas itu penting dan sesuatu yang diferensiasi itu penting ya. Sesuatu yang kebaruan itu ya. Ya, dan ya sekarang udah gini lah. Lu kalau nggak bisa, lu pejabat nih hari ini nih, bos. Jadi bupati, wali kota lu, gubernur, tuh bahkan presiden. Gua ajak Zoom, lu kagak bisa caranya, diketawain orang lu. Sekarang gitu loh. Yeah. Artinya pola interaksi kita kan akan berubah banget, bos. Jadi gue sampai ke pemikiran yang sangat radikal gitu ya. Ini sangat radikal nih imajinasi gue nih. Jangan-jangan kita udah nggak butuh legislatif gitu misalnya. Enggak, maksud gue konsep trias politika itu usang, jangan-jangan gitu loh. Lu sekarang gini aja, gimana cara ngawasinnya mengawasin Pak Jokowi? Pasang aja CCTV di semua sisi Istana Bogor, kita bisa akses dari laptop kita, gitu. Oh beneran Pak Jokowi ada nih, gitu misalnya. Ya itu kan fungsi kontrol. Betul. Terus kan ada fungsi legislasi, orang harus bikin undang-undang. Iya, sekarang lu lihat aja berapa persen sih undang-undang yang inisiatif DPR? Mayoritas inisiatif pemerintah kok. Pemerintah juga kok yang bikin undang-undang ujung-ujungnya. Iya kan? Budgeting. Kan kita harus nyusun budget. Siapa yang nyusun budget? Yang ngajuin tuh kementerian semua budget. Nah makanya gue sampai mencurigai hal yang sedetail itu. Dan kalau lu mau bilang hak bicara, ya kita bisa bicara sama presiden sekarang. Minta aja waktu Zoom. Ya dia pesan Zoom premium atau apa yang bisa 100.000 orang gitu misalnya. Tinggal diatur. Dan dilakukan. Dan itu dilakukan oleh presiden. Dalam banyak kesempatan kan. Dialog sama inovator, dialog sama UMKM, even rapat kabinet gitu kan. Iya. Dan awasi aja, jangan-jangan gue berpikir konsep trias politika kita udah usang. Dan misalnya hukum gitu misalnya, yudikatif gitu. Ini gimana nih lembaga peradilan nih? Gue melihat, lu tahu siapa influencer yang sempat kena bully kemarin tuh, bos? Siapa namanya? Oh, yang cewek ya? Iya, Indira. Iya. Ada kawan gue, Indira ini diwawancarain di Deddy Corbuzier, ya kan? Ada kawan gue menggunakan istilah yang sangat bagus banget, bos. Apa tuh? Dia bilang, ini pra-peradilan netizen, katanya. Bener juga. Deddy Corbuzier udah bisa jadi hakim, bos. Bos, tapi bos ada juga bos. Jadi kan media ini itu kan bisa menciptakan konstruksi dan opini apa yang ingin diwarnai dalam realitas publik. Tergantung juga kalau bicara teori agenda setting, apa yang kita warna ya itulah realitas publik kan. Kalau lu lagi nonton Netflix misalnya, nonton The Trial by Media. Itu banyak sebenarnya ini semacam pra-peradilan publik juga yang mungkin bisa berdampak, ya nggak? Jadi justru malah hukum yang benar, politik yang benar, public policy yang benar justru tidak bisa tegak karena
trial by media itu, pra-peradilan netizen. Itu yang paling bahaya itu Pak Budi, peradilan netizen. Gue pikir-pikir, kita nggak butuh konsep yudikatif juga, jangan-jangan gitu. Jangan-jangan gitu. Udah usang nih, udah usang. Ini kan Montesquieu itu udah lama banget, bos. Trias Politica itu, bos. Tahun berapa itu konsep diajuin, bos? Jadi hukum alam versi neo hukum alam itu bisa terjadi gitu. Instrumen-instrumen teknologi dan pra-peradilan netizen, gue ketawa, gue pra-peradilan netizen. Keren juga. Kampret nih istilah apa nih? Bro, tapi bro, kan gini, ya oke lah. Lu melihat bahwa kesimpulan lu di sini justru malah kelihatan para incumbent di daerah itu faktanya ternyata tidak mampu catch up untuk bisa menangani COVID dengan baik, kecuali yang mendapatkan exposure besar di media, Gubernur DKI, Gubernur Jabar, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Timur, mungkin Sulawesi Selatan. Tapi kan gini bos, ini kan krisis pandemi ini kan jadi satu hal yang menurut gua monumental juga, penting untuk bisa membangun citra ataupun memperburuk citra seseorang yang punya political purpose ke depannya, baik di pilkada ataupun di pilpres gitu ya. Yang lu lihat gimana nih? Bagaimana pandemi ini bisa jadi pijakan awal di pilpres 2024? Aktor-aktor yang mungkin terlibat, analisa lu gimana dalam membentuk karakter dan berbuat sesuatu, rekam jejaknya dalam handling the pandemic? Ya, kalau sekarang kan elektabilitas tertinggi Mas Anies sudah, ya kan? Mas Anies elektabilitas tertinggi, ya kan? Kalau kita lihat nih sekarang nih Mas Anies, nah tapi begini juga bos, ini pernah gue sampein di Panji juga nih. Ini kita random nih, ya, random. Misalnya kita nggak tahu kan siapa namanya Roosevelt, siapa presiden Amerika gara-gara perang nggak jadi pemilu gitu misalnya. Tahu betul. Iya, Roosevelt kan nggak jadi perang kan, gara-gara perang dia bikin 3 periode. Iya kan, nggak jadi pemilu kan. Lo tahu gua maksud gua kan? Itu kan. Bos, tapi itu kan masih lama bos, 2024. Ini kan kita war-nya kan diprediksi paling lama tahun lagi. Ya kita nggak tahu bos. Makanya ini mungkin ini terjadi pada Trump mungkin. Kalau di Indonesia gue rasa agak sulit. Tapi di konten gue sama Panji tuh, lu cek deh. Sebelum COVID nih, ini sebelum COVID nih kontennya. Gue ngomong ini, kita nggak tahu bang apa yang akan terjadi, random nih dunia ini sekarang nih, kata gue kan. Ternyata ada COVID kan, tapi gue nggak nyebut wabah nggak apa. Gue cuma murni analisis saja, karena dunia memang lagi random. Tiba-tiba selera orang muncul kayak Trump di Duterte segala macam, Bolsonaro gitu kan. Tiba-tiba ada dunia menginginkan kepemimpinan yang populis gitu kan, tiba-tiba hoax gitu. Nah, kita nggak tahu bos. Ini Pak Jokowi kan punya banyak kartu juga nih sekarang nih. Tinggal dipakai aja. Amandemen konstitusi misalnya. Nggak tahu kan? Ini kan, ya karena tapi lu harus ingat, Presiden secara tegas bilang dia nggak mau amandemen konstitusi. Dia tidak pernah berpikir untuk menambah masa jabatan. Ya, bahkan Presiden bersedia berseberangan dengan partai pendukung utamanya. Pak Jokowi ini kan orang Jawa, Pak Budi. Nah, gimana? Sebagai orang Jawa, gimana menerjemahkan? Sebagai orang Padang, gimana menerjemahkan kan orang Jawa yang satu ini? Raja Jawa ini kayak alam semesta, Pak Budi. Ya. Kalau mau turun hujan, langit tuh nggak pernah ngomong ke Pak Budi kita mau hujan, Pak Budi bawa payung. Nggak pernah langit kayak gitu. Langit kasih awan mendung aja. Nah, Pak Budi yang terjemahin bawa payung gitu. Ya. Apa yang lu terjemahin? Ya, Pak Jokowi juga gitu. Dia tuh alam semesta. Ya gue ngomong kayak begini, masa lu terjemahin, gue nggak mau, kan belum tentu bos, iya kan? Nah kan argumentasinya gampang aja, demokrasi itu prinsipnya pembatasan,
kekuasaan harus dibatasi. Orang cuma boleh berkuasa dalam waktu yang terbatas. Oke, kita batasi aja 7 tahun 1 periode. Ganti, tok. Karena aturannya baru, undang-undangnya baru, ya kita boleh main semua lagi dong. Pak Jokowi main dengan aturan yang baru, Pak SBY juga bisa main tuh dengan aturan yang baru kan. Bu Mega kalau main juga. Ini semua senang ya? Ini semua senang. Dan Regen, lu ekstrim banget lu data-data dan apa namanya bukan cuma data, apa ya, fakta-fakta apa yang mendukung, aroma apa yang mendukung sampai pada kesimpulan lu begitu. Karena kan pertama pasti ada prakondisi kan bro, semua pasti ada prakondisinya. Simpelnya belum hujan pasti ada mendung, ada geledek. Mendung dan geledek apa yang terjadi? Simpelnya begini aja Pak Budi. Ini Kenapa isu 3 periode itu dilempar di awal-awal pemerintahan? Supaya tes the water-nya dulu. Iya, tes the water dulu, diukur dulu, ditimbang-timbang dulu. Kalau Pak SBY dan dulu di akhir, Bos. Betul. Dan waktu untuk mengubah itu kan nggak sebentar. Nah, itu udah by plan lah. Gue sangat percaya gitu ya. Ini bukan menuduh Pak Jokowi, tapi begini Pak Budi. Ini ada perbedaan Pak Jokowi dengan Pak SBY menurut gue. Pak SBY, dia nggak di politik pun, dia masih punya partai, legasinya ada gitu. Dan lewat partai inilah orang-orang terbaiknya dia coba untuk tempelkan dan mencoba untuk bertarung lagi menyambung karir politik. Iya kan? Andi Malarangeng gitu misalnya. AHY anaknya sendiri orang-orang terbaiknya gitu. Sementara Pak Jokowi nggak tahu nih, ini bukan hanya soal Pak Jokowi yang berakhir, tapi gerbong Pak Jokowi juga harus berakhir gitu loh. Mau ditaruh di mana? Di PDIP, diinjak sama orang-orang gitu kan misalnya. Di Golkar, diinjak juga sama penghuni utamanya kan gitu. Nature-nya politik kan kayak gitu. Betul. Ini bukan soal Pak Jokowi. Kalau Pak SBY kan beda lah. Maksud gue di level tertentu sama Pak SBY, Raffi Ahmad kelihatan cemen gitu. Raffi Ahmad ngewarisin Lamborghini ke anaknya, Pak SBY ngewarisin partai. Ada anggota DPRD-nya bos sampai kabupaten kota gitu. Ya kan? Nah maksud gue, dalam konteks ini bos, gue mau bilang bahwa semua possibility di 2024 tuh jadi mungkin karena situasi sangat random. Karena ekonomi lagi hancur segala macam, Pak Jokowi bikin kesepakatan internasional entah apa kita nggak tahu gitu misalnya kan. Ya udah ada kesepakatan nanti untuk pembangkitan ekonomi ke pemerintahan Pak Jokowi harus ditambah gitu. Misalnya kita nggak tahu gimana. Jadi uncertainty, ketidakpastian, sesuatu yang random mungkin saja akan muncul. Iya kayak COVID ini bos. Iya, termasuk mungkin juga di 2022 kali ya, Pilkada DKI mungkin ada juga tuh. 2022. Mungkin nanti aja bos, mungkin aja nggak ada pilkada. Kita PLT aja 4 tahun gitu kan. Iya benar-benar. Tapi kalau ngelihat ya, ini asumsikan bahwa pandemi akan berakhir di bulan Juni, new normal akan berlangsung selama setahun ke depan dan kita akan mendapatkan sebuah normal baru dalam politik, termasuk juga apa yang kita rencanakan akan sustain dan terlaksana. Pemilu 2024, Pilpres 2024. Kita kan bisa baca orang-orang yang mulai terlibat, yang kita bicarakan orang-orang yang mungkin akan berkompetisi nanti 2024 kan pasti sudah memanfaatkan nih momentum-momentum ini untuk bisa ambil kuda-kuda gitu. Let's say deh ada Sandiaga Uno yang gue lihat hampir setiap hari di Instagram ada dia live sama berbagai kelompok masyarakat termasuk Arif Putra. Ada Gubernur Anies ya kan menyita perhatian konfrontasi terbuka dengan pemerintah pusat. Ada Pak Mahfud misalnya dengan berbagai pembelaan hukum dan politiknya terkait dengan Perpu macam-macam. Ada Prabowo, ada Puan Maharani misalnya. Yang lu lihat yang paling bisa memanfaatkan situasi pandemi
untuk jadi pijakan awal tuh siapa dan gimana? Ya, yang paling diuntungkan sih menurut gue Mas Anies, Bos. Menurut gue ya, ini Mas Anies ini agak sama kayak Trump nih. Gimana tuh? Apa gue bilang nggak sama Itu bukan masalah white supremacy kan? Bukan. Jadi gini, Trump itu sebelum COVID itu mau di-impeach, Bos. Oh, elektabilitas dia, approval rating dia tuh serendah-rendahnya dia gitu. Yang sejarah Presiden Amerika ya? Ya, ketika dia mau di-impeach. Sekarang udah lewat 50% approval ratingnya. Tidak pernah 50%? lebih itu. Iya. Wow. Tidak pernah Trump lebih itu. Bahkan di saat dia dikritik dunia karena celotehan dan penanganan pandemi yang bilang ngawur-ngawuran itu. Iya, tapi kan warga Amerika tetap aja senang dapat transferan duit dari presiden kan senang juga, Bos. Iya. Ini duitnya presiden nih gitu. Ini kembali gitu, ke Anies dan Trump. Iya, terjadi dengan Trump gitu. Anies juga begitu. Sebelum COVID diajar gara-gara banjir, Bos. Hancur banget manajemen dia, banjir tuh, air antri, banyak banget tuh udah. Itu independent voter itu terpengaruh banget tuh waktu itu. Iya. Termasuk gue kesel banget gue lihat Anies ketika itu. Apa sih ini orang nih, air antri lah. Itu bukan banjir tapi air antri, aduh kampret apa-apa. Gitu. Dan kedua, ya akhirnya COVID ini membuat Mas Anies rebound gitu loh, Bos. Yang tadinya dia minus gitu ya gara-gara banjir, dan sekarang malah muncul. Dan hebatnya dia, satu lagi menurut gua adalah dia adalah orang yang kepala daerah yang paling mungkin ya, salah satu sekarang, bukan yang paling dikit, tapi Mas Anies tiba-tiba sedikit bicara gitu loh, Bos. Lu lihat deh, pasti dia lebih sedikit bicara kan daripada biasanya. Iya, konversi agak berkurang. Iya, dan istilah-istilah absurd dia udah mulai nggak keluar gitu kan. Misalnya kayak tidak di stop tapi tidak dicabut tapi dihentikan. Mudik pulang kampung, nah itu kayaknya Mas Anies dulu tuh yang dipakai Bapak Jokowi, Bos. If you cannot convince them, you confuse them. Ya kayaknya Mas Anies dulu. Dan sekarang di saat COVID kayak gini orang udah confused, you don't need to add some confusing gitu loh. Iya, karena orang udah confused semua gitu loh. Yeah. Apa yang lu bilang A hari ini belum tentu besok itu jadi A. Misalnya masker kain hari ini lu bilang nggak efektif, ternyata besok kata WHO oke. Karena penelitian nih, karena dia baru, jadi penelitian jalan terus gitu. Nah, balik lagi ke Mas Anies, itu satu. Menurut gua dia itu sangat diuntungkan banget, mukanya diselamatkan banget tuh. Gue lihat Mas Anies wawancara Deddy, Bos, Deddy Corbuzier. Gue bilang sama kawan gue ini sangat well informed soal politik lah, sangat well informed. Ini lo nggak mau nyebut nama ya? Nggak usah. Inisialnya D. Inisialnya D. Nah, terus apa namanya? Sangat well informed. Gue bilang kayak gitu. Nih Anies lu lihat nih wawancara sama Deddy nih. Dia bilang, gue bilang kayak gitu. Kalau pemilu besok orang ini gue coblos nih kata gue. Dan dia sepakat gitu loh. Kita ini, gue sama dia ini selalu skeptical sama politician. Dan melihat Anies ketika itu, gue pun ngerasa bener ya. Kok gue ngerasa secure ya ngelihat Anies Baswedan ya. Gitu loh. Iya. Gitu loh, Bos, maksud gue. Jadi poin gue yang ingin gue sampaikan adalah situasi COVID menguntungkan Mas Anies dalam artian pertama dia yang sebelumnya itu lagi jatuh gitu ya dapat momentum lagi untuk naik. Dan dia berhasil nggak membuktikan momentumnya? Iya berhasil lah sejauh ini, Bos. Kata-kata, misalnya data betulkah kita lihat pasar, apakah pasar Tanah Abang penuh apa enggak? Bos, kita lihat sekarang itu perkara berhasil atau enggak itu soal persepsi ya gitu. Ya orang yang udah benci, orang pendukung PSI pasti bilang Mas Anies ini jelek aja semuanya udah. Gitu. Sama kayak orang Demokrat bilang Trump jelek aja gitu. Jelek aja semuanya udah gitu loh. Nah tapi dalam konteks ini
dia dapat momentum untuk dibicarakan lagi gitu loh, Bos. Untuk diperdebatkan lagi. Kemarin itu nggak ada lagi momentum perdebatan. Orang udah setuju aja Anies ini jelek gitu loh. Gara-gara banjir gitu loh. Kecuali daiharnya dia gitu ya. Jadi ukuran politik itu adalah independent voter sebenarnya. Jadi dalam campaign itu yang paling penting adalah tools to the independent. Udah itu aja. Dan Mas Anies menurut gua hari ini bicara dengan cara yang sangat baik to the independent. Sisa-sisa apa namanya tuh residu keterbelahan, residu sisa pilkada DKI, sisa pilpres itu masih melekat nggak di Mas Anies? Di Mas Anies? Akhirnya, ya yang membuat akhirnya dia nggak bisa menggait swing voters. Enggak, justru sekarang Bos, dia dekat sama Nasdem, ya kan? Sampai Surya Paloh bilang Anies next presidennya Nasdem kan? Dapat dukungan Nasdem nggak main-main loh Bos, 10% loh, setengahnya lo tinggal setengah lagi tuh, iya kan? Setengah udah cukup tuh, kan? Bukan Nasdem yang lalu nih, Nasdem yang baru nih, ya kan? Nasdem baru ya? Iya, Nasdem baru, kecuali aturannya berubah. Sangat perlu diperhitungkan Nasdem baru ini. Iya, kecuali aturannya berubah, hotel threshold sekarang nggak bisa dipakai. Tiba-tiba aturan berubah, pileg dibedain sama pilpres. Tentunya threshold ini nggak bisa dipakai kan buat capres kan. Threshold baru gitu. Kalau yang lain iseng gitu misalnya kan. Makanya gue bilang sangat random situasi gitu. Nah, ya ini kan something gitu. Dia ke Nasdem, artinya dia ke tengah kan, dari kanan ke tengah. Dan dia mulai untuk bicara kepada orang-orang macam siapa? Iya, dia mulai ikut sama. Dia ke tengah lah intinya. Iya, dia ke tengah lah intinya. Dia bicara dengan orang-orang yang non pendukung dia gitu loh. Ya, misalnya dia memberikan waktu kemarin Natalan dia mempersilahkan ada Christmas Carol di titik-titik utama Jakarta misalnya. Iya, sama kayak juga gitu. Kayak yang dilakukan Bang Sandi sebenarnya, tiba-tiba bagi-bagiin masker sama Noel. Ya. Langsung goodbye Sandiaga Uno. Iya. Nah, karena gimana menurut lo? Karena gini Bos, gue melihat nih gejala di Mas Anies dan Bang Sandi ini dua-duanya itu sama-sama mulai meragukan kekuatan dari kelompok kanan ini secara nasional gitu. Karena terbukti nggak jalan. Terbukti kalah udah berapa kali? 2 kali Pak Prabowo kalah kan? Ya. Nah gitu. Jadi secara mesin politik, gue tetap harus transsegmen gitu loh. Jadi di Indonesia lu belum bisa main white supremacy banget kayak Trump di Amerika gitu. Masih perlu transsegmen. Jadi memang haluan politik kita itu memang harus arahnya ke tengah gitu. Jadi semua akan balik ke normal curve ya? Iya, jadinya lu harus ke tengah gitu loh. Dan itu yang dilakukan Bang Sandi nih hari ini. Dia nggak lagi datengin Habib lagi Bos. Bagi-bagi maskernya sama Emmanuel Ebenezer. Itu tanpa berkata-kata. Diamuk Bang Sandi. Dan Mas Anies pun begitu kan. Kalau lu lihat, kalau lu lihat kan ada calon-calon lain yang mungkin kita pantau bisa maju lagi. Pak Mahfud misalnya, atau mungkin Pak Bowo. Pak Bowo kan juga keren juga tuh, dia mendistribusikan bantuan dari Tiongkok yang membuat banyak orang-orang sedih. Tapi dia tetap go ahead gitu kan. Ibu Puan Maharani kalau kita lihat kan juga DPR juga membuat empon anti COVID misalnya yang dibagi ke masyarakat katanya. How do you think? Ini semua kan manuver ya. Untuk jadi pijakan utama. Cari rekam jejak supaya orang bisa ingat tuh di 2024. Iya, mungkin aja Bos. Mungkin aja udah. Gue sih lebih memilih mengatakan semuanya mungkin hari ini udah random Bos. Random, udahlah. Tiba-tiba pemilihan lewat DPR, ya.
PDIP deal sama Gerindra, udah Prabowo Puan beres. Betul. Jadi sama kayak ketika Sri Mulyani bilang bahkan Bank Dunia pun nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada bulan depan, ya kan? Bahkan itu terjadi juga pada politik. Iya, ini kan itu udah sama aja bilang gini, Bos. Sri Mulyani itu ngomong kayak gini, bahkan MUI pun nggak bisa mengeluarkan ini halal atau haram gitu. Udah sama tuh, di ekonomi Bank Dunia bisa prediksi atau tidak versi dia itu udah sama kayak orang Islam berpikir bahwa MUI itu udah gak bisa putuskan gitu. Iya. Ini udah parah betul itu, berarti Sri Mulyani ngomong kayak begitu gitu. Jadi memang uncertainty ini menciptakan quote unquote desakralisasi atau deinstitutionalisasi terhadap lembaga, struktur atau sistem politik yang ada mungkin. Iya Bos. Iya, ini udah absurd banget nih udah. Udahlah, kita nggak tahu nih udah. Ya gua pakai jurus mabuk aja ya. Jurus mabuk aja. Iya, ini kan tiba-tiba aja ya. Ini kayak kejadian 2014, Bos. Kita kalaulah seandainya ya SBY tidak memainkan memainkan kekuatannya waktu itu menjadi ketua Dewan Pembina, Majelis Pertimbangan, ketua umum dan Presiden Indonesia sekaligus gitu ya. Etat semua. Waktu itu kalau dia tidak memainkan itu gitu ya. Mungkin Anas presiden kita, Bos. Nggak ada tuh Jokowi, mungkin gitu kan. Tiba-tiba ada variabel dari DKI Jakarta yang menyentuh hati Budi Adiputro dari pertama ngantornya. Menggelidik terus cerita itu kan. Betul. Iya, gitu loh, Bos. Jadi gue bukannya nggak percaya gitu kan, tapi ya gue lebih memilih untuk mengatakan semuanya mungkin gitu. Tapi Pak Jokowi lo baca 2012 sampai akhirnya memikat media massa sampai lo katakan udah over expose gitu ya. Itu karena desain atau memang karena anomali aja? Anomali, Bos. Kalau menurut gue itu udah anomali aja itu udah. Jadi nggak jago-jago amat sebenarnya konsultan atau. Nah, jadi Pak Jokowi ini ya maksudnya ada cerita gitu yang dibuat oleh orang-orang dekatnya tentu ada gitu ya. Tapi menurut gue apa yang terjadi dengan Pak Jokowi ketika itu, dia pun gue rasa udah bingung sendiri. Ya, kampret kok lu nanya jas gua gitu. Tiba-tiba kayak gitu kan. Lu kok kita pernah digini bro. Jangan-jangan kamu ada tikus mati di depan rumah warga tanya gubernur lagi. Itu saking mudah diakses ya. Kalau gue boleh cerita. Ini gue punya pengalaman sedikit dengan gubernur Fauzi Bowo. Gue liputan di Balai Kota. Gue jadi wartawan udah 11 tahun ya, lumayan lama. Ya, udah senior lah. Ya nggak juga lah, masih kayak gitu ya. Tapi Bos, kita mau wawancara Pak Foke aja, itu doorstop aja. Kita harus izin sama kepala humas ya ibaratnya gitu. Gue kalau nakal tuh pernah sekali gue udah nggak tahan. Aduh, ini gue harus doorstop Pak Foke. Itu dia turun dari kantornya di bawah. Foke itu menempati kantor yang ditempati oleh Ahok. Karena dia waktu itu wakil gubernur, terus kemudian naik jadi gubernur, dia nggak mau ninggalin kantornya yang lama. Dia nggak bertempat di kantor gubernur yang baru, jadi dia tetap di kantor wakil gubernur yang ada di atas. Dia turun, kita kejar, ajudan semua udah nutupin gue karena gue nggak dapat izin, kita tahan Bos. Itu gue tahan pakai kaki gue gitu, pintu mobilnya, jadi dia nggak bisa nutup. Oh nggak apa-apa, yang penting kita sorongin mic dulu kan. Harus senakal itu kita wartawan mau wawancara gubernur untuk isu-isu yang menurut kita penting banget. Nah ini karena saking mudahnya diakses Gubernur Joko Widodo di tengah gubernur-gubernur yang waktu itu nggak bisa diakses oleh wartawan, tidak bisa semudah itu diakses. Akhirnya kan jadi media daring, gitu-gitu kan. Ini cerita-cerita. Iya, itu penting loh cerita itu loh. Iya, nah, maksud gue ini pelajaran juga buat gue nih, Bang. Jadi kasih konsultasi, iya benar. Iya, ini menarik nih insight lo nih. Bagaimana media relation seorang figur politik itu harus dibangun. Tapi jangan lupa Bos, dari personalnya dia ya. Tapi jangan lupa Bos, waktu itu adalah semua pemimpin politik, politisi, kepala daerah, you name it, adalah SBY
dengan segala kerapihannya. Iya, benar. Isi rapi, klimisnya ini, semua gayanya bagus, semua jadi SBY. Bahasa Indonesianya rapi. Bahasa Indonesia rapi, ketawa harus 3 jari, gitu-gitu kan bisa. Waktu itu ada anomali namanya Joko Widodo. Dan Kurus. diteruskan, dan waktu itu di akhirnya ini jadi fenomena baru dan diteruskan oleh banyak orang. Ada Dahlan Iskan, ada Yoyo Sudibyo, meskipun mereka genuine. Ada Dahlan, ada siapa namanya, Ganjar, ada Risma, semua jadi Jokowi, Bang. Nanti mungkin orang jadi rindu AHY atau rindu, rindu SBY. Mungkin ya ke depan. Ini harus perhitungkan titik jenuhnya sampai mana. Ya. Menurut gua. Atau jangan-jangan orang rindu kayak Bung Karno gitu loh, Bos. Exactly. Orang Pak Anies yang retorikanya misalnya nggak habis-habis. Oke, ini gue yang nanya. Jadi ini kita udah lama banget dari kita dialog. Santai aja, Bos. Ini tugas editor aja. Anjir, susah deh editor dikasih. Tapi nih, lu harus menjawab berbagai keresahan publik secara tidak langsung. Gua tadi menggali lu dan menunjukkan kepada publik lu dekat dengan siapa. Lu bisa punya akses kemana aja. Siapa sih orang-orang, ada pepatah mengatakan gini, burung itu selalu terbang dengan kawanannya. Ari Putra ini kalau gue bisa simpul, bener gak nih? Ini gue kesimpulan gue, hipotesa gue, dan mungkin banyak orang-orang penonton total politik di luar sana. Ini Ari kayaknya lebih dekat sama tokoh-tokoh oposisi 2019. Ini lu kayaknya ada dari tadi lu puji-puji Anies, dari tadi lu belang Faldo, dari tadinya nggak Sandi lu bisa ini, Miftah. Ini kayaknya ada satu pusaran, bener nggak nih Ari kayaknya bagian dari pusaran oposisi masalah dan kayaknya total politik ini dijadikan ajang untuk menjadi platform bagi mereka-mereka itu. Gimana? Ya, lu jawab keresahan itu. Ya, kalau dalam ini iman gue adalah diskursus. Udah, itu. Iman gue diskursus. Jadi siapa yang mampu membangun diskursus ya gue ajak aja, itu pertama. Yang kedua, kalau ada dari pihak pendukung pemerintah mau gue wawancarain ya gue ayo aja. Ya, sini siapa yang mau gue wawancarain? Gue samperin. Gue samperin, Bos. Sekarang COVID gini gue mau nyamperin kok gitu. Tapi kan kebetulan ya yang mudah diakses kan orang-orang kalah gitu loh. Kalau orang jabat kan susah. Gitu kan. Jadi itu pertama secara teknis begitu. Tapi secara substantif gitu, gue melihat bahwa hari ini itu kita perlu ini juga ya, menurut gue sih, gue nggak baik ya, memang ada pentolan utama di kelompok oposisi 2019 yang gue berteman gitu ya, pentolan utama nih. Mungkin lu melihatnya di kelompok pendukung Pak Jokowi bukan arus utamanya yang gue kenal gitu. Gitu. Rian gitu. Ya, Rian gitu. Rian kan karena senior gue di UI aja gitu, gue bisa ngobrol gitu misalnya. Terus Rian teman SMA gue, Bos. Lu di mana? Bekasi ya? Enggak dong, dia di 82, gue di SMA 6. Kita punya pertalian inilah. Ya, jadi bukan arus utamanya yang gue kenal gitu. Kan gitu aja sebenarnya. Ya, dan ya gue selalu mulai dari yang paling gue kenal dulu. Dan kebetulan yang banyak gue kenal itu dari 02. Yang arus utamanya, yang mainstreamnya. Nah, tapi di 01 gue nggak kenal amat yang mainstreamnya, Bos, gitu. Tapi ya kalau lu bilang tokoh oposisi, Tantowi Yahya itu oposisi 2014 tuh. Dulu dia peduli sama Jokowi. Ya, dia kritis banget sama Jokowi yang mau nutup akses buat wartawan Papua dulu kan betul. Buka akses buat wartawan di Papua ya gitu. Ya. Nah, jadi dia kritis banget sama Pak Jokowi 2014. Dan pada akhirnya, Bos, ya, nih kalau kita bicara substansi gitu ya gue cuma mau menghadirkan manusia politik gitu loh. Ya. Nggak ada, bagi manusia politik itu mata uangnya bukan kanan kiri gitu loh, Bos.
Oke. Iya kan? Bukan kanan kiri. Manusia politik itu mata uangnya ya. Ya kita ketemu nggak hari ini? Gitu aja. Iya, iya. Ya besok bisa aja kita nggak ketemu. Kalau kita nggak ketemu bukan berarti kita musuhan kan gitu. Iya, benar-benar. Nah pada akhirnya manusia politik kayak gitu. Itu juga yang pengen gue lihatkan kepada penonton Total Politik, bos. Gue pengen, walaupun penonton Total Politik itu 1.000-2.000 orang gitu ya, tapi itu kelasnya itu penonton orang-orang yang analitik gitu mikirnya gitu loh bos. Iya, iya. Bukan bukan orang yang fanatik gitu. Iya. Tapi orang yang bisa menyampaikan lagi konten Total Politik dan memberikan analisa baru dan mengembangkan diskursusnya. Iya. Beda sama penonton TV, channelnya kawan gua nih salah satunya, kalau kata Miftah, channel dia tuh isinya penontonnya itu serdadu perang semua gitu. Jadi apa yang dia omongin di atas, jadi pembicaraan juga di bawah untuk perang gitu loh. Untuk ngata-ngatain orang. Ya, amunisi perang. Amunisi perang. Gue tahu siapa tuh orangnya tuh. Gak enak kita sama. Ini kata Miftah juga gue pakai nih. Ya kawan kita semua lah. Kawan katanya, tapi secara personal kan he's good guy gitu loh. Ya kan enak aja kita mau diskusi apapun gitu. Betul. Nah tapi ya gitu bos, kalau gue ngelihatnya ya, dan pada akhirnya gue pengen Total Politik ini penontonnya itu malah menjadikan konten di Total Politik itu jadi tambahan narasi mereka dan bisa mengembangkan narasi itu. Sehingga kita bisa enhancing public conversation gitu. Public conversation, improving public talks gitu misalnya. Memang tujuannya ke situ. Makanya gue nggak terlalu peduli sama jumlah di awal, Pak Budi. Iya. Gue ngerasa jumlah ini itu udah sangat memuaskan gue, dalam artian gue belum keluar budget marketing gede kok. Betul. Gue budget marketing gue baru berapa, paling untuk ukuran media dapat segitu dengan budget marketing kecil banget gitu, udah menurut gue udah memuaskan gue lah. Dalam jangka waktu yang sangat pendek ya, Rik? Iya, sangat pendek. Artinya kan gue cuma manfaatin network gue gitu. Nah, dan jadi lu lebih memilih intellectual influencer yang lu undang gitu kan? Iya. Mungkin siapapun dia dari partai apapun, tapi ya dia bisa menghasilkan itu narasi-narasi dan substansi yang bagus buat semua gitu. Iya, misalnya kayak gini nih. Gue sih belajar banyak dari tempat sama Tantowi Yahya gitu misalnya. Itu ngomongin politik Pasifik, bos. Siapa yang ngerti, bos? Politik Pasifik. Kalau gue mau cari viral-viralan ya nggak akan viral lah. Secara matematik udah nggak mungkin viral itu udah. Ditonton 1.000 orang gitu ya. Nah tapi gini, ada 1.000 orang yang nonton dan punya activity internasional, misalnya anak Moon, anak apa gitu ya. UN Moon gitu loh, yang mereka itu well connected to the international community gitu ya, menonton video itu, dan dia akan bisa speak up lebih banyak soal Papua di sana gitu, malah mengembangkan narasi soal Papua itu. Nah maksud gue kayak gitu, jadi dia bisa gunakan harapannya bisa ke situ. Dan ketika orang yang nonton gue misalnya pergi, itu adalah seorang profesional, dia conference ke Singapura misalnya ya, atau ke negara lain, ketemu berbagai macam negara, dan ada nyempil di forum networking mereka soal Papua misalnya. Gue udah dengar penjelasan dari Dubes New Zealand. Iya kan? Itu di New Zealand tuh cuma 7 orang anggota parlemennya yang nggak setuju, yang setuju referendum gitu. Nah, dia bisa ngomong kayak gitu. Jadi tujuannya memang memang buat bantu orang-orang yang punya kepentingan politik dalam tanda kutip gitu. Betul. Kayak bisa lalu hadirkan
gimana soal Trump, gimana soal Korea Utara misalnya. Hal-hal yang gua tahu mungkin nggak laku, cuma penting untuk kita tahu. Iya, penting untuk tahu gitu. Oh, Trump tuh begini tuh. Oh, ternyata dia ngeledek gue baru tahu ngeledek misalnya lawan politik Elizabeth Warren, Pocahontas gitu. Oh, iya nggak? Atau Lying Ted gitu-gitu segala macam. Ada hal baru. Iya, jadi lu mesti gaul gitu loh, Bos. Intinya gitu. Kita ini kurang gaul aja sebagai bangsa menurut gua. Benar. Dan cepet kan. Iya. Iya benar. Kita hanya apalagi dengan sistem kutukan algoritma sekarang. Akhirnya hanya dengar apa yang kita echo chamber. Anda ini umatnya Paman Sap juga ternyata. Paman Sap kayaknya jadi. Paman Sap hati-hati tuh. Suka muncrat-muncrat ludahnya. Diperhitung. Dikasih masker juga nggak mungkin tuh, Pak. Iya, oke lah kalau gitu, Bung Ari. Jadi kita udah tahu apa sih yang melatar belakangi Arif Putra akhirnya membuat Total Politik, wangsit dari mana, bagaimana analisa dia juga terkait dengan politik kontemporer yang menurut gua perlu diketahui oleh publik, termasuk juga nanti kita akan ngobrol di episode berikutnya. Lu kan tadi mau nanya-nanya gue soal, lu udah bahas banyak banget kenapa Rocky dan Budiman ditinggal. Iya. Itu tepat banget, tapi nanti kita akan banyak cerita-cerita dari sisi gue dari journalism side-nya di episode berikutnya gitu kali ya. Oke, sampai jumpa Bapak Budi. Sampai jumpa Bu Ari, sukses terus Total Politik. Gue akan menjadi penonton. Sukses terus untuk bos Anda. Bos gue adalah Arif Putra. Oke, Pak Budi. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.